Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen, kelas matematika online. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang persamaan linear satu variabel, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, perbedaannya apa? Kalau persamaan berarti tanda yang digunakan adalah sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan, tanda yang digunakan ini selain tanda sama dengan. Ada 4 ya tandanya. Yang pertama ada lebih dari, kemudian ada kurang dari, kemudian ada lebih dari sama dengan, dan ada kurang dari sama dengan. Seperti ini. Perbedaan lainnya adalah dalam pertidaksamaan linear satu variabel ini, nilai dari variabel itu memiliki lebih dari satu nilai. Sedangkan dalam persamaan linear, nilai dari variabelnya hanya memiliki satu nilai saja. Contoh, misalnya saya punya persamaan linear X ditambah dengan 2 sama dengan 6. Nah, ini namanya persamaan linear ya. Nah, agar pernyataan ini menjadi benar, maka nilai X yang tepat di sini adalah 4 ya. Jadi nilai X ini harus 4 sehingga pernyataan ini menjadi benar. Sebab 4 ditambah 2 ini sama dengan 6. Jadi nilai X-nya ini sama dengan 4. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan ini sehingga menjadi benar kecuali X-nya ini sama dengan 4. Kalau kita ubah X-nya dengan 3 misalnya, berarti jadi 3 ditambah 2 sama dengan 6, ini bernilai salah. Nah, yang benar hanya 1, yaitu X-nya ini sama dengan 4. Nah, ini untuk persamaan. Sedangkan dalam pertidaksamaan, misalnya saya ganti tandanya menjadi seperti ini. X ditambah dengan 2 lebih dari sama dengan 6. Artinya ruas kiri ini X tambah 2 harus lebih dari atau sama dengan ruas kanan yaitu 6 ya. Ruas kanan yaitu 6. Nah, agar pernyataan ini menjadi benar, maka nilai X yang seharusnya adalah berapa gitu ya. Nah, untuk membuktikannya kita coba mulai X-nya dengan 1 ya. Jika X-nya sama dengan 1, maka pernyataan ini menjadi 1 ditambah dengan 2 lebih dari sama dengan 6. Nah, 1 ditambah 2 ini kan 3 ya. 3 lebih dari sama dengan 6, ini nilainya salah. Karena 3 ini tidak lebih dari 6 ya, berarti salah. Coba sekarang X-nya 2. Apabila kita gunakan X sama dengan 2, maka pernyataan ini menjadi 2 ditambah 2 lebih dari sama dengan 6. 2 ditambah 2 ini 4 lebih dari sama dengan 6. Apakah 4 lebih dari sama dengan 6? Ternyata jika X-nya 2 ini masih salah. Sekarang misalnya lagi X-nya 3. Nah, kalau X-nya 3 berarti persamaan ini menjadi 3 ditambah dengan 2 lebih dari sama dengan 6. Berarti 3 tambah 2 ini 5 lebih dari sama dengan 6. 5 masih tidak lebih dari sama dengan 6 ya. Karena 5 ini kurang dari 6, berarti ini masih bernilai salah. Selanjutnya misalnya X-nya ini saya kasih dengan nilai 4. Maka pernyataan ini menjadi 4 ditambah 2 lebih dari sama dengan 6. 4 ditambah 2 ini 6, lebih dari sama dengan 6, ini bernilai benar ya. Kenapa benar? Karena 6 ini boleh lebih dari atau sama dengan 6. Ternyata 6 sama dengan 6 ya. Berarti pernyataan X ditambah 2 lebih dari sama dengan 6 ini dengan X-nya 4 bernilai benar. Oke, kita tandai X-nya 4, ini bernilai benar. Tadi pertidaksamaan ini memiliki nilai selesaian lebih dari 1 ya. Ini X-nya sudah ketemu 1. Apakah masih ada lagi X yang lain yang memenuhi pernyataan ini sehingga menjadi benar? Coba kita X-nya sama dengan 5 ya. X sama dengan 5, maka pernyataan ini menjadi
5 ditambah dengan 2 lebih dari sama dengan 6. Sehingga 5 ditambah 2 ini 7, lebih dari sama dengan 6. 7 apakah lebih dari 6? Benar ya. Nah, berarti yang X sama dengan 5 ini juga bernilai benar. Artinya, untuk persamaan yang ini, nilai dari X-nya ini minimal 4 ya. Dimulai dari 4, berarti 4, 5, 6, dan seterusnya. Perbedaannya ya, kalau yang ini persamaan, kalau persamaan hanya memiliki satu selesaian. Kalau ini pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini nilai dari variabelnya bisa lebih dari satu. Dari percobaan seperti ini dapat diketahui bahwa agar pernyataan ini menjadi benar, dibutuhkan nilai X-nya ini minimal 4. Atau lebih dari 4, bisa 5, 6, dan seterusnya ya. Sehingga selesaian dari pertidaksamaan ini adalah X lebih dari sama dengan 4 ya. Jadi X-nya ini lebih dari sama dengan 4, atau kalau kita tulis satu persatu berarti X, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya, karena pertidaksamaan linear ini memiliki lebih dari satu nilai variabel atau himpunan penyelesaian, maka perlu dibuatkan grafik garis bilangannya untuk menunjukkan nilai-nilai dari variabel tersebut. Nah, aturan dalam pembuatan grafiknya adalah sebagai berikut. Oke, sebagaimana sudah dijelaskan tadi ya, dalam pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP ini ada 4 tanda. Yang pertama lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan ya. Kita bahas satu persatu bagaimana menggambar suatu grafik pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk yang pertama yaitu lebih dari. Misalnya saya punya X lebih dari negatif 2. Maka himpunan penyelesaian ini dimulai dari negatif 1. Berarti X negatif 1 ini kan lebih dari 2, berarti negatif 1 ya. Negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ingat, dalam garis bilangan di bab pertama kita sudah belajar kalau lebih dari berarti ke kanan ya, lanjutnya ke kanan. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Nah, negatif 2 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian karena himpunan penyelesaiannya ini dimulai dari negatif 1 ya. Sehingga dalam grafik garis bilangan ini negatif 2 kita lambangkan dengan buletan kosong seperti ini. Buletannya kosong, artinya negatif 2 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal buatkan arahnya. Ini kan arahnya lebih dari, berarti ke kanan. Kita tulis seperti ini dan kita arsir. Nah, inilah grafik dari penyelesaian X lebih dari negatif 2. Di negatif 2-nya ini buletannya kosong karena negatif 2 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Contoh lagi untuk yang lebih dari sama dengan. Misalnya saya punya X lebih dari sama dengan 1. Ini ada sama dengannya ya. Kalau tadi nggak ada sama dengannya. Perbedaannya seperti apa? Karena X lebih dari sama dengan 1, maka himpunan penyelesaian dari X ini karena sama dengan berarti satunya ini juga masuk ya. Berarti 1, 2, 3. Ingat lebih dari ke kanan berarti lanjutnya ke kanan, dari 1 ke kanan. Dan seterusnya. Oke, kita perhatikan nih. Bagaimana menggambar grafik garis bilangan dari himpunan penyelesaian seperti ini. Nah, karena ada sama dengannya, berarti si satunya ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian, maka dalam garis bilangan satunya ini kita kasih buletan penuh. Jadi isi ya. Kalau tidak ada sama dengannya berarti ini buletannya kosong, kalau ada sama dengannya ini buletannya isi. Kemudian sama kita gambar arahnya, lebih dari berarti ke kanan. Jadi ke sini kita kasih arah, kemudian arsir. Nah, seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 1 ini seperti ini ya, cara menggambar grafiknya.
Lanjut, sekarang yang kurang dari. Yang kurang dari juga sama seperti yang lebih dari ya. X kurang dari 4 berarti himpunan penyelesaian dari X ini dimulai dari berapa? Ingat, kurang dari berarti ke kiri. Sebelum 4 berapa? Ya 3 berarti. 3, sebelum 3, 2, sebelum 2, 1, dan seterusnya ke kiri ya. Nah, karena ini kurang dari saja tidak memiliki sama dengan, berarti yang 4 ini dalam garis bilangan kita lambangkan sebagai lingkaran kosong ya. Kemudian kasih arah, arahnya kemana? Kalau kurang dari berarti ke kiri seperti ini, tinggal arsir. Nah, seperti ini ya cara menggambar grafik dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya yang terakhir nih, kurang dari sama dengan. Nah, sama aja seperti yang ini, hanya saja buletannya berarti isi karena ada sama dengannya. Di sini contohnya X kurang dari sama dengan 3, berarti himpunan penyelesaian dari X ini sama dengan 3-nya ikut enggak? Kalau ada sama dengannya berarti ikut. Kurang dari berarti ke kiri, sebelum 3 ya 2. Kemudian 1 dan seterusnya ke arah kiri ya. Berarti 3-nya ini karena ada sama dengannya berarti dia masuk ke himpunan penyelesaian. Artinya dalam grafik garis bilangannya 3-nya ini kita kasih buletan isi seperti ini. Kemudian dikasih arah, arahnya kemana? Karena kurang dari berarti ke kiri ya, ke kiri. Kemudian kita arsir seperti ini. Nah, jadi inilah cara menggambar grafik dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.